الكرم سواك عند حضور الحديث العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والذي قال رسول الله جاءك به يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة بنية أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف بهذا الكتاب الإمام العلامة أحمد بن الحسين الشهير بأبي شجاع أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المصلى من المتبرعين والمتصدقين ومن أنفق ومن وقف بهذا المصلى أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para jamaah, bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Ta'lim Musalla Asy-Syifa yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari agar Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kajian kitab Fathul Qarib. Ya, kita masih membahas tentang fi bayanin najasah wa izalatiha. Ya, pasal tentang penjelasan tentang najis dan tata cara menghilangkan najis. Itu pada halaman 10, ya. Halaman 10. Yang kitab sama enggak? Sama ya? Ya. Apa? Iya, faslun. Faslun fi bayani al-haid wan nifas wal istihadah. Nah, itu bukan. Berat. Mana? Sampai sini. Sini. Faslun fi bayani al-haid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Faslun fi bayani ahkamil haid wan nifas wal istihadah. Wa yakhruju minal farji salasa dima'un damul haid wan nifas wal istihadah.
Fal haidu huwa ad-damul kharij fi sinnil haid wa huwa tis'a sinin fa akthar min farjil mar'ati ala sabilis sihhah ay la li'illatin bal lil jabalah min ghairi sababil wiladah wa qawluhu wa launuhu aswadun ya yahtadimu liza'un laisa fi aksar nuskhun al-matan wa fi as-suhah ahdam damu ishtaddat hamratuhu hatta aswadat walidha anhu walidha anhu an-naru hatta ahraqathu wan nifasu huwa ad-damul kharij uqibal wiladah fal kharij ma'al walad au qablahu la yusamma nipasan wa ziyadatul ya fi uqbihi lughatan qalilan wal aksar hazfuha wal istihadah aidamuha huwa dam al kharij fi ghairi ayyamil haid wan nifas la ala sabili sihah wa aqallul haid zamanan yauman wa lailatan ay biqadri dzalika wa huwa arba'ata wa ishruna sa'atan alal ittisal al mu'tad fil haid wa aksaruhu 15 yauman bilayaliha fa in zada 'alaiha fa huwa istihadhah wallahu alam. Faslun, fasal ini akan membicarakan fi bayanil ahkamil haid, ya, membicarakan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan haid, satu. Yang kedua nifas dan yang ketiga adalah al-istihadhah. Ya, ini berkaitan dengan perempuan semua nih, laki enggak ada nih tiga ini. Ya, ini khusus untuk kaum wanita. Ya, tapi bagi kita seorang laki, ya, kita harus tahu ilmunya. Ya, jadi kalau kita punya istri, kita punya saudara perempuan, adik perempuan atau anak perempuan, ya, kita yang tahu nih harus ngasih tahu biar mereka paham. Apa sih itu haid? Apa sih itu nifas? Apa sih itu al-istihadhah? Ya, itu. Nah, itu ada penjelasan masing-masing. Ketiga-tiganya darah, ya. Tapi masing-masing itu punya apa ya? Punya nama. Ya, itu. Haid itu apa? Nifas itu apa? Istihadah itu apa? Ya. Nah, yang pertama, ya, yang namanya haid itu, ya, nifas dan juga al-istihadah yakhruju min farjin. Ya, ketiga-tiganya itu keluar dari mana? Dari kemaluan. Ya, ketiganya itu keluar dari kemaluan, bukan dari, ya, dubur, bukan, tapi dari kemaluan. Ya, maaf, tentu kemaluan seorang wanita, ya, tuh. Ya, damu haid wan nifas wal istihadah, ya, tuh. Baik darah haid, darah nifas ataupun darah istihadah. Nah, yang pertama fal haidu. Apa itu haid? Fal haidu huwa ad-dam al-kharij fi sinni al-haid. Ya. Darah haid itu adalah darah yang keluar manakala seseorang perempuan atau wanita telah mencapai haid. Ya, usia haid. Ya. Nah, di sini dijelaskan wa huwa tis'a sinin fa aksar. Ya, itu paling sedikit atau paling kecil umurnya berapa? 9 tahun atau lebih. Ya. Nah, seorang wanita ataupun perempuan, ya, manakala dia sudah haid, ya, meskipun baru 9 tahun atau ada yang mungkin 8 tahun sekarang, ya, bisa jadi. Kenapa? Karena faktor makanan bisa jadi, karena faktor tontonan bisa jadi, karena faktor bacaan bisa jadi.
Ya, itu faktor-faktor yang menyebabkan itu semua itu bisa saja terjadi kepada seorang wanita yang hidup di zaman sekarang. Ya, makanya jangan heran kalau ada anak baru sekian tahun masih SD sudah haid. Ada enggak? Banyak sekarang. Ya, itu pun dikatakan tuh anak sudah balik. Ya, jangan kita bilang kamu masih kecil itu darah bukan darah haid, darah biasa. Jangan. Ya, tapi itu adalah darah haid karena nanti ada ciri-cirinya. Darah haid itu warnanya apa, ya, baunya bagaimana nanti dijelaskan dalam kitab ini. Tuh, ya. Jadi darah haid itu adalah darah yang keluar dari seorang wanita manakala dia sudah berusia 9 tahun ataupun lebih fa'aksar, ya, gitu. Min farjil mar'ah, ya, yang darahnya itu keluar dari mana? Dari kemaluan seorang wanita, ya, ala sabiris sihah, ya, disebabkan karena kondisi seorang wanita itu dalam keadaan sehat, ya. Jadi darah yang keluar tuh bagi seorang wanita lantaran haid itu bukan sesuatu hal yang harus dikhawatirkan. Ya, kenapa? Karena kan ya haid itu merupakan ya kotoran juga, darah kotoran. Nah, kalau namanya darah kotoran berarti harus diapain? Dikeluarkan, ya. Kalau kita kan laki biasanya dibekam, ya. Tuh, kalau perempuan ya biasanya itu dengan datang bulan aja dia udah cukup sebenarnya. Ya, kalau kita kan harus diapain? Dibekam dulu, ya. Kan kita laki ada gak laki yang haid? Enggak ada. Ya, hanya seorang wanita ataupun perempuan, ya. Tuh, makanya darah itu harus diapain, ya. Nah, tanda kalau seorang wanita itu sehat, ya, secara fisiknya, maka saat dia sudah berusia balik, darah itu akan apa? Akan keluar yang dinamakan haid, ya. Itu darah yang keluar 1 bulan sekali itu. Ya, tuh namanya darah haid tuh, ya. Auli illat, maaf, ya. La li'illatin, ya, bukan karena adanya penyakit, bukan. Ya, tuh. Tapi juga bukan la balil jabalah, ya, tapi memang karena apa? Ya, sudah menjadi kebiasaan seorang wanita, ya, jabalah itu memang keadaan kondisi yang sebenarnya, bukan karena sakit, bukan. Ya, itu kalau perempuan sudah mencapai usia balik, tandanya dia itu apa ya? Datang haid. Ya, itu salah satu ciri ataupun tanda, ya. Ya, ada pun sebagian perempuan yang pernah saya jelaskan, itu ada seorang anak perempuan sudah mencapai 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun belum pernah haid. Kita bilang tuh anak belum balik, salah, ya. Kalau seorang wanita sudah berusia 15 tahun belum haid, ya, jangan kita bilang tuh anak belum balik, ya. Udah haid atau belum haid, kalau dia sudah mencapai usia 15 tahun, Imam Syafi'i mengatakan annaha balighah. Kalau tuh anak perempuan itu sudah apa? Baligh. Ya, jadi kan kadang ada kondisi di mana seorang wanita itu mungkin faktor apa namanya hormonnya yang menyebabkan dia sudah sekian tahun, udah belasan tahun kok nggak keluar-keluar darah haidnya. Ya, itu ada sebabnya mungkin. Ya, tapi tetap secara hukum kita bilang tuh anak sudah apa? Sudah balik, ya. Tuh. Baik. Min ghairi sababil wiladah, ya, bukan disebabkan selain karena darah yang keluarlah karena lahiran, ya. Nah, kalau yang keluar setelah lahiran itu lain lagi, bukan haid namanya, nanti ada macamnya tuh, ya. Tuh. Wa qauluhu, ya, dan qauluh artinya ucapan, ya, pengarang kitab ini, walaunuhu aswadun, ya, darah haid itu biasanya berwarna hitam. Ya, jadi darah seorang perempuan atau wanita yang haid itu biasanya warnanya apa? Hitam. Ya, muhtadimun lizaun, udah hitam kemudian kental dan juga mohon maaf baunya kurang enak. Ya, hitam, kental dan baunya kurang sedap. Ya, itu ciri daripada darah apa? Darah haid. Ya.
Suami jangan diomelin perempuan istri kita kalau ada satu standar seperti itu. Itu memang kebiasaan. Ya, biasa darah itu memang seperti itu sifatnya. Ya, tuh. Ya makanya kan ketika seorang wanita lagi haid kan jangan dideketin. Ya, bukan deketin yang nggak boleh, ya. Jangan di apa? Jangan digaulin. Ya, tuh, wala taqrabuhunna tuh. Jangan kau deketin wanita dalam keadaan apa? Keadaan haid. Ya, tuh. Kenapa? Ya karena memang nanti akan ada sesuatu yang memang menjadikan itu suami kadang apa? Kalau suami yang macam-macam akan bilang, "Ya maaf ya, lu baunya nggak enak banget," gitu. Ya, nah itu makanya di antara hikmah Islam melarang seorang suami ya mendekati istrinya, ya maaf ya dalam tanda kutip untuk melakukan hubungan jangan sampai dilakukan saat apa? Saat seorang perempuan atau istri lagi dalam keadaan haid ataupun datang datang bulan. Ya, itu. Laisa fi aksari nushal matan. Ya, itu. Dan tidak didapati apa itu? Ya, di kebanyakan ya nasah ataupun tulisan-tulisan yang ada dalam matan ini. Wa fi sahah ajdam. Ya, itu. Dalam kitab yang lain yang sahih dikatakan ya ahdamu dam. Ya, ahdamu dam artinya itu darah haid itu apa? Ya, istaddat hamrahu, ya, merah banget kalau kita bilang gitu. Artinya merahnya merah apa itu? Merah banget itu. Ya, saking itunya, saking apa namanya? Ya, merah yang akan mendekati hitam. Hatta aswada, ya, sampai akan mendekati warnanya apa? Hitam karena saking merahnya tuh darah haid yang keluar dari ya wanita itu. Ya, tuh. Waliza anhu an-nair hatta ahraqathu ya. Nah, makanya dikatakan darahnya itu seperti darahnya apa? Api yang panas itu. Ya, itu diibaratkan saja ya karena saking apanya? Merahnya itu ya, itu ibaratkan seperti si jago merah kan begitu ya. Baik. Wan nifasu. Ya, kemudian nipas. Apa itu nipas? Wan nifasu huwa ad-damul kharij uqibal wiladah. Ya, darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, jadi kalau darah yang keluar setelah melahirkan itu namanya apa? Istihadhah. Ya maaf, ya. Apa namanya? Nipas. Ya, itu darahnya darah nipas. Ya, tuh. Fal kharij ma'al walad au qablahu la yusamma nifasan. Nah, ya. Adapun darah yang keluar ya, dibarengi saat anak keluar tuh, ya, arti saat anak keluar dari rahim ibunya ada darahnya, au qablahu atau ada darah yang keluar sebelum anak lahir. Ya, itu kata pengarang ini la yusamma nifasan. Itu bukan dibilang atau dikatakan darahnya darah nifas. Ya, jadi kalau darah itu ada pada anak kita saat dia keluar, kemudian atau ada yang keluar sebelum melahirkan, itu bukan darah nifas. Ya, kenapa? Karena yang namanya darah nifas itu di awal tadi sudah dikatakan damul kharij ba'da wilada atau akibat wilada. Ya, itu darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, setelah melahirkan. Ada orang tanya, "Ustaz, kalau orang perempuan lahir di operasi sesar, darahnya keluar enggak?" Tetap keluar. Ya. Karena itu harus keluar, kalau nggak keluar justru bahaya. Ya, tetap ya dia keluarin darah. Kenapa? Karena itulah darah yang keluar selepas seorang wanita ngapain? Melahirkan. Baik melahirkan secara normal ataupun melahirkan secara operasi sesar. Ya, tuh sama keluar juga darahnya. Ya, kalau nggak dikeluarin justru gimana? Bahaya gitu ya. Tuh. Baik. Wa ziyadatul ya fi aqib ya tuh. Nah, adanya tambahan ya, tadi kan ada tambahan ya tuh. Mana tadi itu? Aqib, ya kan? Sebenarnya kan uqiba, tapi di sini tulis aqib. Berarti ada tambahan apa ya? Ya. Apa maksudnya? Ya, lugatan qalilah. Ya, secara lugah artinya itu darahnya keluar sedikit.
wal aksar hasbuha, ya, tapi kebanyakan itu dibuang, ya, tuh. Nah, sekarang al istihadah, darah yang ketiga. Apa itu istihadah? Apa itu darah istihadah? Al istihadatu ai damuha huwa damul kharij fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Ya, darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita bukan karena haid ataupun bukan karena nifas atau dia habis melahirkan. Ya, tuh. La ala sabili sihah. Ya, tuh, bukan atas jalan apa itu? Karena apa? Ya, sehat bukan. Tapi memang ini darah keluar aja tuh. Ya, ibaratnya kita bilang makanya darah itu darah penyakit. Ya, itu namanya istihadah, ya. Nah, inilah penjelasan ketiga jenis darah yang keluar dari wanita. Yang pertama darah haid, yang kedua darah apa? Nifas yang habis ngelahirin, yang ketiga darah istihadah, darah yang keluar karena lantaran penyakit tuh, ya. Tuh. Nah, sekarang masa atau waktu ketentuan haid itu berapa lama? Ya, tuh. Wa aqallul haidu zamanan yauman wa lailah. Ya, tuh. Jadi waktu haid itu paling cepat kapan? Ya, zamanan. Ya, waktunya itu yaum wa lailah. Satu hari satu malam. Ya. Jadi ada seorang wanita itu haidnya itu sehari semalam doang. Ya. Kalau memang udah yakin dan udah bersih, langsung mandi, udah tuh udah benar dah tuh. Berarti itu orang sudah toharah. Ya, tuh udah toharah, ya. Ai miqdaru zalika huwa arba'ata wa ishruna sa'atan, ya. Ketentuan waktu yang demikian itu karena yaum walailah berarti berapa jam? 24 jam. Ya. Maaf, ya, 24 jam. Arba'ata wa ishrun. Ya, itu. Alal ittisal al mu'tad fil haid. Nah, ini adalah waktu yang ya biasa terjadi dalam kondisi seorang wanita dalam keadaan apa? Haid. Tuh, ada yang terjadi memang cuma satu hari satu malam. Ya, tuh. Wa aksaruhu khamsata asyara yauman. Ya, dan batas waktu yang paling lama bagi seorang wanita haid itu paling lama berapa? 15 hari. Ya. Jadi kalau udah 15 hari, ibu-ibu jangan bilang itu darah haid. Ya, tetap udah wajib ngapain? Salat, mandi, ya, tuh. Udah 15 hari, mau 16, 17 masih keluar darah, ya. Ayo salat, Mak. Ayo, Dek. Aku masih haid. Jangan. Ya, karena ya waktu yang paling panjang itu untuk wanita haid berapa? 15 hari. Kalau udah lewat 15 hari, oh ini bukan darah haid, berarti darah apa nih? Istihadah. Enggak mungkin darah nifas. Orang enggak beranak kok keluar darah nifas. Ya kan? Berarti darah penyakit itu. Ya, kalau ada orang tuh, ya ada juga orang kayak gitu enggak paham, ya mohon maaf. Ya, berapa banyak orang perempuan nanya ke saya itu, "Ustaz, saya ini haid kok sudah sampai 2 bulan." Saya bilang mana ada haid sampai 2 bulan. Ya, terus gimana? Ya saya nggak sholat-sholat selama 2 bulan itu karena masih haid. Ya. Nah ini orang belum tahu hukum sih dimaafin sama Allah. Saya katakan namanya haid itu maksimal 15 hari. Ya, kalau udah lewat 15 hari itu bukan apa ya? Bukan haid namanya, berarti istihadah. Ya, jadi Bapak Ibu harus kasih tahu nanti ke anak perempuan atau gadisnya yang udah melewati batas ketentuan haid 16, 17, jangan dibilang haid itu, ya. Tetap disuruh mandi, bersih, sholat. Kenapa? Karena kalau darah haid itu kan ya bersihnya memang harus dengan mandi. Ya, nah kalau darah istihadah nggak perlu mandi, cukup dibersihin aja. Ya, cukup dibersihin. Berarti setiap dia mau sholat keluar, bersihin. Ya, kemudian wudhu, sholat udah. Ya, kenapa? Karena itu bukan dikatakan hadas besar. Ya, tuh. Baik. Bilayaliha fa in zada 'alaiha
fahuwa istihadah tuh. Kalau lebih dari 15 hari berarti apa? Istihadah. Iya, sakit nih orang, ya, bukan karena darah haid. Kan dikatakan fa in zada biha istihadah, ya. Kalau lebih dari 15 hari berarti bukan darah haid tapi darah istihadah. Tuh, ya. Wa ghalibuhu sittah aw sab'a. Tapi yang biasanya dialami oleh perempuan yang haid itu biasanya nih kebanyakan. Berapa itu? 6 atau 7 hari. Ini yang ghalib, yang biasa. Ya, kalau ada sampai sehari semalam itu jarang. Ada yang sampai 15 hari jarang. Tapi yang biasa itu terjadi berapa hari? 6 atau 7 hari. Ya, tuh, jangan kita nambah-nambahin dah. Ada yang 4 hari, ada enggak ada. Ya, ada yang 3 hari enggak ada. Ya, pokoknya tuh seorang perempuan atau wanita dia harus tahu, bisa membedakan. Ya, meskipun baru sehari semalam udah bersih, ya, tuh keluar darah bukan darah yang menunjukkan darah haid, udah mandi. Ya, ada darah putih kelihatan warnanya itu encer, itu bukan darah haid berarti. Kenapa? Karena darah haid itu cirinya tadi satu, warnanya hitam, kental dan baunya kurang enak tuh. Ya, gimana dong Ustadz cara itunya untuk mengetahuinya? Ya, bisa-bisa kita lah. Makanya kita harus tahu, punya suami yang ngerti hukum agama, punya orang tua, punya perempuan yang harus bisa tahu tentang hukum-hukum berkaitan dengan haid. Ya, ini bukan hal yang sepele. Ya, kenapa? Karena bahaya kalau kita biarkan seperti itu. Dia sudah suci tapi nggak mandi, apalagi nggak sholat, tambah dosa dia. Ya, kita sebagai orang tua harus apa? Masih tahu tuh. Ya, baik. Wal mu'tamad, ya, fi dzalika al istiqra. Itu yang paling kuat, ya, berdasarkan penelitian. Istiqra atau penelitian. Ya, berapa hari tadi? 6 ataupun 7 hari. Itu ketentuan tentang apa? Haid. Ya, tuh paling sedikit sehari semalam, ya, paling banyak 15 hari, yang biasa 6 atau 7 hari. Ya, itu tinggal bapak yang tahu dah tuh istrinya berapa hari itu. Biasanya nggak akan pernah itu tuh. Masalah datang waktunya beda-beda memang. Biasanya maju. Ya, haid itu. Contohnya nih, ya, bulan apa nih? Bulan November, ya, datang tanggal 5 kemarin. Ya, biasanya nanti itu maju. Kebanyakan maju, yang mundur jarang. Ya, bisa maju 2-3 hari. Bulan ini tanggal 5 bisa jadi bulan Desember nanti tanggal 2 atau tanggal 1 bisa jadi. Dan ada yang mundur juga ada. Ya, bulan ini tanggal 5, ntar bulan Desember bisa jadi tanggal 7 atau tanggal 9, bisa enggak? Bisa aja. Itu tergantung apa? Kondisi kesehatan hormon seorang wanita. Tapi kalau yang normal itu biasanya tuh maju mundur terus itu. Biasa itu, ya. Karena hitungannya enggak sampai berapa? Enggak sampai 1 bulan. Biasanya baru 24 hari itu udah datang. Ya, atau 25 hari udah datang gitu. Ya, karena kalau hitungan bulan setiap 30 nggak bisa. Ya, karena itu sudah ada aturan-aturan dan ketentuan berdasarkan apa? Kondisi fisik seorang wanita itu sendiri. Ya, tuh. Baik. Wa aqallun nifas lahzah. Ya, waktu yang paling cepat bagi seorang wanita habis melahirkan keluar darah nifas itu lahzah, dalam sekejap. Ada orang habis ngelahirin keluar darah tuh nifas, ya, nggak berapa lama, sejam 2 jam kemudian bersih. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ya, nggak perlu nunggu berapa hari? 40 hari. 40 hari kan kelamaan Pak Permadi nungguin. Ya, tuh. Ada yang langsung suci tuh hari itu juga, ada nggak? Ada. Ya, jarang. Cuma laki-laki girang banget yang begitu tuh. Ya, kenapa? Ya, tuh. Baik. Wa uridu, ya, biha zaman yasiru. Yaitu, jadi yang aku maksud adalah waktu yang berjalan di sini wabtida'un nifas min infisalil walad, ya.
dimulai dikatakan darah itu nifas saat apa? Infisolil wiladah, apabila anak itu sudah keluar atau sudah terpisah. Ya, jadi kalau darah yang nempel sama anak kita itu, atau darah yang keluar sebelum melahirkan seorang anak itu perempuan, bukan dikatakan tadi bukan darah nih nifas. Intinya darah nifas itu keluar setelah ngapain? Setelah melahirkan dan anak itu keluar dari rahim ibunya. Itu baru dibilang darahnya darah nifas ya tuh. Wa aksaruhu sittuna yauman. Oh nih yang capek nunggu ini Pak Madi nih. Ya. Paling lama orang nifas itu 60 hari. 2 bulan. Ya. 2 bulan itu. Kalau orang dulu biasanya kan ibu-ibu mungkin tahu ya. Kalau orang dulu biasanya itu orang laki nungguin istrinya itu pakai lilitan angkin. Ya, jadi angkin itu dilibatin 40 hari itu. Setiap hari diputar sama lakinya. Baru satu tinggal 39 hari. Dua tinggal 38 hari. Ya, begitu tinggal 5, udah tinggal 5 nih. Ya, mulai senang betul laki-laki itu. Ya, tapi sekarang jarang yang kayak gitu. Biasanya ngeliat kalender aja dah. Ya, karena sekarang jarang orang perempuan pakai angkin Ibu ya. Ya, jarang pakai angkin, sekarang pakai hitungan kalender aja dah tanggal aja. Ya. Nah, ini kalau sampai 60 hari, ya, itu ada. Karena tuh waktu masa paling lama tuh 2 bulan. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Nah, yang biasanya itu tadi yang saya bilang berapa ya? 40 hari. Ya. Jadi kalau nifas ini paling sedikit 1 jam atau seketika, ya, paling banyak 60 hari, yang biasanya berapa ya? 40 hari. Paling banyak 60 hari 2 bulan. Ya, kalau yang biasa 40 hari, sebulan 10 hari masih mending. Kalau 60 hari puasa terus Pak Permadi. Ya, tuh. Ya, tuh. Itu ketentuan-ketentuan yang apa? Ya, yang dijelaskan dalam fikih Imam Syafi'i. Ya, tuh. Ihtarazal musannif biqaulihi bainal haidaini anil fasil baina haid wan nifas. Tuh. Ya, jadi musannif atau pengarang kitab ini mengeluarkan ya penjelasan masing-masing darah yang keluar antara darah haid, darah nifas dan darah istihadah. Idza qulna bil asah annal hamil tahidu fa innahu yajuzu an yakuna duna 15 yauman. Karena bisa jadi ada nih seorang wanita lagi hamil, haid, ada gak? Ada. Ya, perempuan lagi hamil, tapi kok haid, ada gak? Ada. Nah, dalam kondisi seperti ini, yaitu kalau ada perempuan seperti itu lagi hamil tahu-tahu dia haid itu, ya, fa innahu yajuzu an yakuna duna 15 yauman. Ya, enggak boleh kita katakan enggak mesti paling banyak waktunya 15 hari. Ya, jadi kalau memang keluar tuh ya lagi hamil perempuan haid enggak perlu ngitung sampai 15 hari dah. Udah cukup pakai yang biasa aja yang ghalib. Yang berapa tadi itu? 6 atau 7 hari. Tapi biasanya jarang perempuan lagi hamil haid. Orang perempuan kalau haid berarti nggak hamil. Ya, ini bahaya juga nih. Ya, orang hamil haid, ya kan? Ya, tuh. Orang lagi bilang, wah nggak hamil katanya ini masih haid atau diperiksa di USG ada bayi udah 3 bulan. Tadi kan kamu haid katanya. Nggak tahu katanya. Ah bukan bayi siluman kali ya, bayi siluman bukan, memang benar ada perempuan lagi hamil, ya dia haid, bukan nggak ada, ya itu memang benar-benar terjadi, ya betul. Wala hadda li aksar, ya tidak ada batasan mengenai banyaknya ayat tahur, ya untuk dia dikatakan suci, ya faqat tamkusul mar'ah dahru habilan wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang, ya mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan juga bermanfaat buat siapa? Buat orang lain, khususnya keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin.
Monggo kalau ada yang mau tanya silakan.